mendadak riuh. Di balik tawa dan kekocakan yang selama ini mereka pamerkan, rahasia pahit apa yang akhirnya membuat Arya Khan menyerah dan memilih melepaskan Pinkan Mambo? Benarkah di tengah kehancuran hatinya, Arya kini memilih menjadi duda kaya raya saja dan trauma untuk menikah lagi setelah merasa pengorbanannya selama ini hanya bertepuk sebelah tangan? Lantas, rahasia besar apa yang memicu api pertengkaran hebat di antara mereka? Benarkah hanya karena sejumlah uang yang diberikan Arya kepada anak-anak secara diam-diam, Pinkan merasa martabatnya sebagai seorang ibu telah diinjak-injak? Ataukah ada kecemburuan yang jauh lebih mendalam saat Arya merasa terus-menerus dinomorduakan demi anak-anak yang ia anggap belum tentu mengerti peluh keringat orang tua? Pasangan harus jadi prioritas utama karena anak akan pergi meninggalkan kita. Dibenarkah prinsip kontroversial Arya Khan inilah yang menjadi bom waktu yang meluluh lantakkan rumah tangga mereka? Mengapa Arya merasa cintanya tak pernah dibalas setimpal meski ia selalu pasang badan di saat Pinkan jatuh sakit dan kesulitan? Namun di tengah pembelaan diri Arya, seperti apa pula serangan balik yang dilancarkan oleh Michelle Ashley? Di mana dengan lantang Michelle menyebut Arya Khan hanyalah sosok yang menumpang hidup pada sang bunda, akankah peringatan keras dari sang anak menjadi kenyataan pahit yang kini harus ditelan oleh Pinkan Mambo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar perceraian pasangan yang dikenal kocak sekaligus fenomenal, Pinkan Mambo dan Arya Khan, seketika memicu kegaduhan di jagat maya lantaran tak sedikit warganet yang menilai keduanya adalah pasangan yang sangat serasi dalam segala aspek. Di tengah riuhnya isu tersebut, Arya Khan akhirnya muncul dan membenarkan kabar perpisahan mereka sembari melontarkan pengakuan yang sangat menyentuh sekaligus mengejutkan. Saat ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi, Arya dengan suara yang syarat akan ketulusan mengungkapkan bahwa niat aslinya meminang Pinkan hanyalah untuk membahagiakan dan mengangkat derajat sang penyanyi agar tidak lagi menjadi bahan cemoohan orang lain. Namun meski mengaku tak memiliki niat terselubung selain ingin melihat Pinkan bersinar dan hidup layak, Arya kini hanya bisa tertunduk pasrah saat mengakui bahwa takdir justru berkata lain dan memaksa mereka berjalan di persimpangan jalan yang berbeda. Aku udah bener-bener jatuh talak ke ibarat katanya aku cerai dia sama gitu kan. Kalau dulu-dulu aku sering bilangnya pisah gitu, nggak pernah bilang cerai, pisah gitu. Ya aku bilang cerai gitu, mutlak banget sejujurnya gitu. Aku tuh tulus, aku kasihan sama dia. Aku tuh pengen naikin derajat dia gitu kan, supaya dia itu nggak diledekin orang gitu. Kayak aku tuh kayak bener mau membuat dia itu kayak senang bahagia gitu dan nggak gimana-gimana, cuman takdir berkata lain. Gagalnya mahligai rumah tangga bersama Pinkan Mambo rupanya meninggalkan bekas luka yang begitu dalam hingga Arya Khan secara belak-belakan mengaku kini merasa trauma untuk kembali menjalin ikatan pernikahan. Ia pun mengenang kembali perjalanan hidupnya yang sempat membeku dan menyendiri selama 6 tahun lamanya usai bercerai dari istri pertama. Sebuah masa di mana ia mengakui betapa sulitnya membuka hati dan jatuh cinta kembali karena bayang-bayang trauma masa lalu yang masih menghantui. Kini, seolah tak ingin lagi jatuh ke lubang yang sama, Arya mengambil keputusan radikal dengan memilih untuk fokus mengejar kesuksesan dan menjadi duda kaya saja,
tanpa perlu lagi mengharapkan kehadiran pasangan di sisinya. Lantas, apakah ini menjadi tanda bahwa pintu hati Arya Khan benar-benar telah tertutup rapat bagi wanita manapun? Kayaknya aku trauma untuk menikah lagi. Menikah lagi. Ini yang kedua kalinya. Kayaknya dulu aku pisah. 6 tahun aku sendiri besarin anakku. Dan aku orangnya susah suka sama orang. Gak gampang aku jatuh cinta sama orang. Terus karena aku punya trauma dari pernikahan di pertama gitu. Jadi aku putusin untuk aku menjadi duka aja lah. Duka. Tahu nggak duka? Duda kaya. Selebel. Iya. Jadi begitu. Jadi aku tujuannya udah ke situ aja lah. Insya Allah bisa. Aku coba. Makanya aku mau ngambil kesibukan supaya aku punya kegiatan yang positif dalam hidupku. Kayak olahraga, nge-gym, nge-live seharian terus, tercapai aku bisa tidur. Dulu juga aku begitu, ngurus anak. Makanya nanti mungkin entah kapan anakku aku ajak lagi ke sini supaya aku ada temennya. Ini aku lagi ngurusin interior di atas, lagi pesan untuk supaya aku tinggal sendiri. Jalanin aja, yang penting mah happy, yang penting ada duit, itu aja. Berusaha gitu. Yang penting kita banyak uang, tabungan, kita kerja keras, nggak stres. Lah mungkin ini udah jalannya gitu mas. Aku pengen sendiri aja lah gitu. Udah dimana ada suatu titik yang membuat aku menyerah. Seakan telah mencapai titik nadir dalam kesabarannya, Arya Khan kini dengan lapang dada mempersilakan Pinkan Mambo jika ingin segera mencari sosok pengganti dirinya karena ia merasa mustahil untuk bisa kembali merajut kasih bersama sang penyanyi. Namun, di tengah ketegasannya untuk berpisah, Arya tak menampik adanya rasa bersalah yang mengganjal akibat sebuah insiden yang memicu api pertengkaran. Ya, Arya mengakui kesalahannya karena sempat memberikan sejumlah uang secara langsung kepada anak mereka tanpa komunikasi terlebih dahulu. Sebuah tindakan yang membuat Pinkan merasa dilangkahi dan tidak dihargai sebagai seorang ibu. Padahal di balik aksinya tersebut, Arya bersikeras bahwa niat tulusnya hanyalah ingin membantu meringankan beban ekonomi keluarga tanpa maksud merendahkan martabat Pinkan. Seperti apa ungkapan penyesalan sekaligus keteguhan hati Arya Khan saat menceritakan kesalahpahaman yang berujung fatal ini? Kalau dia mau cari yang lebih, ya mau cari pengganti yang baru dari aku untuk melupakan aku, monggo. Buat kamu, Pinkan, maafin aku ya. Kayaknya aku nggak bisa untuk bersama lagi kembali sama kamu. Terus aku memutuskan diriku untuk sendiri. Aku pengen kayak, udahlah. Gimana pun kamu pernah ada dalam hidup aku. Anggaplah kita singgahan gitu kan. Aku cuma pengen kamu bahagia. Semoga ada laki-laki yang nerima kamu, anak-anakmu, semuanya. Aku cuma bisa bertahan sampai 3 tahun, kurang lebih gitu. Tapi aku minta kalian semuanya, aku pengen aku baik-baik aja sama dia. Tak hanya soal komunikasi, Arya Khan akhirnya membongkar pemicu fundamental yang membuat pondasi rumah tangganya goyah, yakni rasa kecewa karena merasa terus-menerus dinomorduakan oleh Pinkan Mambo. Dengan nada bicara yang penuh penekanan, Arya mengungkapkan prinsipnya bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anak seharusnya diberikan sewajarnya saja, karena baginya pasangan hiduplah yang harus tetap menjadi prioritas utama. Arya berargumen bahwa kelak anak-anak akan tumbuh dewasa dan pergi meninggalkan orang tua, sementara pasanganlah yang akan setia mendampingi hingga hari tua. Ia pun merasa pengorbanannya selama ini bertepuk sebelah tangan. Di saat ia selalu pasang badan dan berusaha memenuhi segala kebutuhan Pinkan saat sakit maupun kesulitan, ia justru merasa dikesampingkan demi anak-anak yang menurutnya belum tentu memahami peluh keringat orang tua.
Sebuah sudut pandang yang kontroversial sekaligus menyayat hati, beginilah ungkapan jujur Arya Khan mengenai kecemburuan dan prinsip hidupnya yang berbenturan keras dengan Pinkan. Aku cuma minta satu pesan gitu. Apa ya? Aku nggak pengen di nomor duain. Aku nggak suka kalau rumah tangga ini sama-sama bawa anak di nomor satuin dulu, gitu kan. Aku pengen anak itu sewajarnya aja kasih sayangnya. Aku pengen lebih sayangin ke istri atau suami yang diutamain. Karena anak itu kasih sayangin sewajarnya aja, tapi bukan di nomor satu kan dan disegala-galain. Karena nanti dia akan pergi mas, ninggalin kita. Anak itu kelak besar. Lalu siapa teman hidupmu dikala kamu tua? Dikala kamu sakit, kalau bukan suamimu yang di samping, nggak dekat sama maminya, nggak tinggal bareng, kamu harus lihat itu. Nah, kamu mengutamakan yang 3 anak, suatu saat dia akan seperti itu yang satu, yang kedua, yang pertama, dan dia akan pergi punya kehidupan. Lalu, kamu sama siapa? Kamu sakit, aku yang pijitin. Kamu minta obat, aku yang layanin. Terus kamu mau cerita tentang usaha, aku yang nemenin. Aku yang duduk di sampingmu sampai jam 3, jam 4. Sanggupkah anakmu menemani kamu cerita-cerita kamu, keluh kesah kamu? Mereka nggak ngerti mas, nggak ngerti. Susahnya orang tua mereka nggak tahu gitu. Makanya haruslah anak itu kasih peringatan supaya mereka itu merih, supaya mereka itu tahu gitu loh, maminya itu susah. Makanya kalau kita mengutamakan anak segala-galanya, itu nggak akan mengerti. Mereka itu taunya seneng-seneng. Rubahlah sifatnya. Kalau memang aku pengen kembali lagi, gitu. Aku bisa lebih mencintaimu, asalkan kamu lebih mengutamakan aku, gitu. Itu aja sih. Aku bisa kasih segala-galanya, asalkan aku diutamain. Selanjutnya, seperti apa pula Michelle Ashley yang akhirnya bersuara dan sebut Arya Khan hanya menumpang hidup pada sang bunda. Benarkah Pinkan merasa terpojok oleh peringatan sang anak? Simak momen emosionalnya sesaat lagi. Pemirsa Intens Investigasi, ketegangan rumah tangga ini kian memanas setelah sebelumnya sebuah potongan video live mendadak viral dan mengejutkan publik saat putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley, melontarkan kalimat pedas yang menghujam jantung pertahanan Arya Khan. Tanpa basa-basi, Michelle menyebut bahwa Arya hanyalah sosok yang menumpang hidup dan memanfaatkan ibunya demi kepentingan pribadi. Mendengar tudingan telak dari darah dagingnya sendiri, Pinkan Mambo tak mampu lagi membendung emosi yang menyayat hati di depan kamera. Sambil live di depan para followersnya, Pinkan meluapkan kegalauan batinnya dengan menyebut bahwa ia sebenarnya tidak pernah ingin mengusik atau memaksakan diri masuk ke dalam kehidupan orang lain jika hanya berakhir dengan luka. Lantas, benarkah tuduhan Michelle tersebut menjadi alasan dibalik sikap dingin Pinkan belakangan ini? Jangan menjebak jebakan Batman ya ini ya. Ada yang jebak-jebakan kan dicerai juga kan. Ya. But the first sama kita bahasa Inggris kali lebih enak kali ya. Ya biar nggak pada ngerti. Iya. So basically he's just, I don't know, like he's just no use in your life. Anjay. Me, cause me, everybody, cause so that's why me, but me. So I don't want to involve to anyone's problems, and I don't want to make issue that make. She said blah 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 blah. Tapi
biarin aja. Nanti ada sang pencipta yang matanya nggak tidur gitu aja. I mean, wasn't he just basically using your fame? Mulai lagi nih. Smile ya, aja smile ya. Aja smile ya. Merasa dianggap ART. Lantas seperti apa pula Pinkan Mambo meledak-ledak setelah tahu Arya Khan bangun rumah diam-diam tanpa diskusi? Benarkah keputusan sepihak Arya Khan yang memaksanya tinggal di rumah tanah menjadi pemicu utama Pinkan minta cerai? Pemirsa Intens Investigasi, kemarahan Pinkan Mambo yang meluap-luap rupanya menjadi sumbu ledak utama yang menghancurkan keharmonisan mereka, di mana ia merasa sangat direndahkan karena Arya Khan membangun rumah tersebut secara sepihak tanpa diskusi sama sekali. Perasaan diabaikan itulah yang membuat Pinkan merasa posisinya di mata Arya tak lebih dari sekadar asisten rumah tangga yang hanya harus menuruti keadaan, hingga ia tanpa ragu melayangkan tuntutan cerai sebagai bentuk protes atas hilangnya martabatnya sebagai seorang istri. Pinkan pun semakin meradang karena ia merasa Arya sengaja membangun narasi negatif di hadapan publik bahwa dirinya adalah sosok yang menolak pemberian suami. Padahal menurut Pinkan, Arya sejak awal sudah tahu bahwa ia jauh lebih nyaman tinggal di apartemen dan sengaja bergerak diam-diam untuk memaksakan kehendak tinggal di rumah tapak. Kamu bangun rumah itu diam-diam sama aku. Ya, sekarang aku bangun ini, ya, bukan buat pribadi aku kan, buat kamu Ya, juga di sini. Kamu ngapain bangun? Kamu bangun rumah di Arab aja sekalian. Gak usah izin sama aku diam-diam. Waktu kita banyak endorse itu kan, waktu Donat banyak endorse, Mana ada aku suami duitnya bangun rumah sendirian tanpa izin istri. Selama berbulan-bulan aku dibohongin rumah itu tiba-tiba jadi. Apa ikhlas aku? kalaupun jadi juga kan udah kelihatan di sini kan kita bisa tinggalin. Ntar kita beli lagi di Kamu mau BSD. tinggalin tanah? Kok kamu maksa? Berarti kamu bos, aku pembantu. Nggak Makanya mau dari tinggal. situ aku mau cerai. Karena kamu nggak pernah ngehargain Nggak aku. mau tinggal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi di ACI. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.